Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid wa takram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, sahabat Fast Studio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang telah memberikan kepada kita hidayah, yang telah memberikan kepada kita sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, bisa mendapatkan kembali ini bulan suci Ramadan. Kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala berkeinginan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala artinya ingin kita itu mencari atau mendapatkan pahala-pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jikalau kita keluar dari rumah atau keluar dari masjid dan kita melihat seseorang sesama muslim atau melihat orang fakir miskin, dengan kita pandangan senyum atau kita memberi makanan kepada orang miskin, maka ini akan menjadi pahala wajib. Kita salat sunnah maka mendapatkan pahala wajib. Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ini bulan, memang bulan tempatnya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nyesel atau rugi bagi orang yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan, hanya berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, kita harus tahu dulu. Ini kita ada 12 bulan, maka pemimpin di antara bulan tersebut yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti perihal Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam mempunyai 11 saudara. Nabi Allah Yusuf mempunyai putra, mempunyai anak 12 putra. Maka di antara 12 tadi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam, karena beliau seseorang nabi, beliau penerus daripada kenabian ayahnya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Maka begitu juga bulan suci Ramadan, bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini memang beda di antara bulan-bulan yang lain. Jangan pernah kita menyamakan ini bulan seperti bulan biasa. Jangan pernah kita menyamakan ini hari seperti hari biasa. Lanjut, Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam tadi, ketika beliau dizalimi oleh saudaranya, maka setelah itu beliau berada di kota Mesir. Beliau menjadi salah satu pembesar di kota Mesir. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa saudaranya, dan Nabi Allah Yusuf alaihissalam memaafkan apa yang mereka perbuat kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan ini semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini karena keberkahan karena beliau adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti begitu juga bulan suci Ramadan. 11 bulan kita banyak melakukan kemaksiatan, maka masuknya bulan suci Ramadan kita memang benar-benar meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 11 bulan yang kita banyaknya bergelimangan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan suci Ramadan. Tinggal kita saja yang memperbenari diri kita dengan kita menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, tidak menceritakan aib orang lain, tidak melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidak melakukan hal yang tidak pantas. Maka ini yang harus kita lakuin di bulan suci Ramadan. Masya Allah, dan juga rugi bagi kita yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan. Ini kesempatan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita memang berpuasa yang benar itu, maka puasa yang kita lakukan akan menjadikan kita orang yang lebih baik,
ada benteng, kita akan menjadi ada benteng. Kita ada benteng, maka dari keburukan kita mempunyai perisai. Apa katanya? Fala yarfus. Maka orang yang puasa benar itu dia tidak akan berkata yang kotor. Wala yajhal. Maka orang yang puasa yang benar itu tidak akan dia melakukan hal yang tidak pantas. Mohon maaf di bulan puasa ini orang yang bohong libur dulu bohongnya. Minimal takut batal puasanya. Orang yang marah-marah dikit-dikit marah, yang gak hujan marah, gak panas marah, di saat puasa libur dulu marahnya. Masya Allah, ikhwani yarhamni yarhamkumullah. Ini adalah gambaran dan begitu takutnya orang di bulan suci Ramadan untuk melakukan hal kesalahan. Maka dari itu inilah gambaran yang harus kita ketahui. Bahwasanya di bulan suci Ramadan ini banyak hal-hal yang harus kita dapatkan. Ambil waktu dengan waktu yang bermanfaat, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita sholat 5 waktu, dengan kita bersedekah kepada orang fakir-fakir miskin, dengan kita memberi orang-orang makanan untuk berbuka, itu pun juga mendapatkan pahala sama seperti orang itu juga puasa. Masya Allah, kita ambil dari kisah sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Umar. Namanya Abdullah bin Umar, anaknya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau memang dari sejak kecil diasuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan lagi pula diasuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat sekali untuk mengajak orang makan. Beliau ini tidak bisa makan sendirian. Kalau ada orang lewat di depan rumahnya, diajak makan, diajak buka bersama. Mencari orang fakir miskin, diajak makan bersama. Beliau tidak bisa makan sendirian. Beliau ingin mengajak orang-orang di sekitarnya. Lagi pula kalau beliau misalkan memang tidak ada sedikit pun orang yang lewat di depan rumahnya dan beliau cari tidak ada sedikit pun, maka beliau bungkus ini makanan bawa ke masjid, makan bersama dengan jamaah masjid. Ini kalau kita puasa bukannya kita nggak bisa makan sendirian, ini malah kita makan sendirian. Nunggu sepi dulu baru makan sendirian. Nah, ini yang dilakukan oleh umat sekarang. Nah, jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini. Ikhwani yarhamni yarhamkumullah, sahabat Fastudia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saya ingin kasih tahu bagaimana caranya kita ingin khusyuk di dalam ibadah puasa saat ini. Bagaimana caranya dengan kita memikirkan bahwasannya kita merubahkan pola pikir kita bahwasannya inilah Ramadan terakhir bagi kita. Sebagaimana kalau kata Nabi SAW, kalau kita sholat di belakang kita ada penyabut nyawa, maka inilah sholat terakhir bagi kita. Khusyuk atau enggak? Pasti kita khusyuk. Sebagaimana inilah bulan Ramadan, kalau kita berpikir ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita, maka kita insya Allah bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita beranggapan ini kesempatan hanya sekali, kecuali kita melakukan ini dengan yang baik. Mungkin sekian yang Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebih Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.